Nah, baru ketika Ferry ini menyelesaikan tahiyat akhir, dia itu lalu salam kan, Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah. Setelah selesai, tiba-tiba Ferry mendengar lagi, kali ini dari telinga kirinya, Assalamualaikum warahmatullah. Pak, Bu, sabar ya. Ini bukan anak jenengan. Ini jin, ini setan yang menyerupai anak jenengan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar rencang-rencang semua? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan selalu diberikan kewarasan dalam berpikir. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan bercerita tentang satu kisah mistis pendakian yang sangat di luar nalar. Jadi ceritanya ada 4 orang pendaki cowok berasal dari Surabaya. Pada waktu itu mereka mendaki ke Gunung Arjuno via Tretes. Nah, salah satu dari keempat pendaki tersebut meninggal dunia dan jasadnya berubah menjadi gedebok pisang, pohon pisang itu. Kok bisa sampai seperti itu? Lalu kejadian apa sebenarnya dari keempat pendaki ini yang mereka alami ketika mendaki ke Gunung Arjuno tersebut? Baik, sebelum saya lebih dalam masuk ke ceritanya, terlebih dahulu saya ingin mengucapkan terima kasih buat rencang-rencang semua yang sudah subscribe ke channel ini, sudah gabung ke channel ini. Yang belum subscribe, yuk subscribe dulu, biar kami lebih bersemangat dalam membagikan cerita-cerita terbaru dari channel ini. Yang sudah like, yang sudah komen, yang sudah share video-video dari channel ini, kami tidak lupa mengucapkan banyak terima kasih. Semoga amal kebaikan rencang-rencang semua dibalas sesuatu yang lebih besar dan berlipat-lipat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Baik, langsung saja saya masuk ke ceritanya. Karena saya itu sudah stres duluan sebelum membawakan cerita ini. Jadi ketika saya membaca skrip email kiriman dari salah satu rencang kita ini yang bernama Ferry dari Surabaya, saya itu sudah stres duluan ketika mau membawakan cerita ini. Karena ceritanya Mas Ferry ini benar-benar sangat di luar nalar. Baik, tanpa berlama-lama saya mulai masuk ke ceritanya. Nah, jadi pada waktu itu Mas Ferry dan ketiga orang temannya yang bernama Andi, Aris, dan Wahyu ini bersepakat untuk mendaki ke Gunung Arjuno via jalur Tretes. Nah, ketika hari pendakian tiba, mereka berempat kan berkumpul. Setelahnya mereka berangkat menuju ke base camp Gunung Arjuno menggunakan 2 sepeda motor. Mereka berboncengan. Mereka berangkat. Dan singkat cerita, mereka itu sampai di base camp. Mereka sampai di base camp, sebelum mereka melakukan simaksi ke pos perizinan, di situ Ferry itu sempat mengajak ketiga temannya untuk melaksanakan sholat zuhur terlebih dahulu. Karena kebetulan memang pada waktu itu sudah memasuki waktu zuhur kan, habis adzan pas mereka sampai di base camp. Nah, di situ ketiga teman dari Mas Ferry ini seperti nampak ogah-ogahan gitu lah, malas untuk sholat. Akhirnya di situ kan Mas Ferry cuma menghela nafas ya, melihat kelakuan 3 temannya itu, dia pun melaksanakan sholat zuhur sendiri. Nah, setelah sholat zuhur itu, Mas Ferry dan ketiga temannya langsung menuju ke pos perizinan untuk melakukan simaksi kan. Mereka di sana mengisi daftar simaksi. Setelahnya Mas Ferry juga sempat bertanya kepada 3 temannya itu, gimana ini bro, mau langsung jalan apa nanti santai-santaian dulu? Nah, di situ Andi yang menjawab, langsung aja Fer, nanti malah kalau santainan di base camp kita di jalur malah kesoren nanti, terlalu sore. Akhirnya di situ yang lain pun setuju. Mereka pun berempat langsung packing ulang barang bawaan mereka kan yang mau dibawa seperti logistik dan lain-lain. Barangkali ada yang kurang kan mereka masih bisa ngecek lagi, uang mereka masih ada di base camp. Setelah dirasa komplit lengkap semuanya, mereka berempat masuk ke jalur pendakian. Nah, mereka jalan masuk ke jalur pendakian itu sekitaran jam 1:30 siang. Mereka jalan menuju ke pos 1, pet bocor. Mereka jalan menuju ke pet bocor. Di awal pendakian mereka itu, pendakian masih baik-baik aja. Jadi artinya belum ada hal-hal yang ganjil ataupun aneh di situ.
Mereka terus jalan sampai pada akhirnya mereka di pos 1 di pet bocor. Di sana mereka memutuskan untuk istirahat kan, untuk sekedar minum air mineral, untuk merokok satu batang dan ngobrol-ngobrol. Nah, kira-kira 15 menit mereka rasa cukup istirahat di pos 1 itu kan. Akhirnya Ferry ini mengajak ketiga temannya, ayo mau langsung lanjut apa nanti aja, santai dulu lagi di sini. Langsung aja Fer, ayo Fer, jawab si Wahyu kan di situ. Ya wes, ayo langsung sekarang kita jalan. Teman-temannya pun setuju. Mereka jalan tuh menuju ke pos 2 Kokopan. Mereka jalan, dan pada pendakian hari itu pendakian nampak sepi sekali. Jadi tidak ada pendaki yang naik ataupun turun pada hari itu. Jadi cuma mereka berempat. Di pos 1 aja pun mereka tadi tidak ada pendaki yang istirahat gitu loh. Cuma mereka berempat. Jadi memang benar-benar sepi. Nah, mereka jalan terus kan menuju ke pos 2 Kokopan itu. Jadi jaraknya kan agak jauh. Kalau tadi dari base camp menuju ke pos 1 estimasinya cuma paling lama 45 menit, setengah jam mereka udah sampai sana. Nah, setelah di pos 1 sampai ke pos 2 itu kan estimasinya kira-kira hampir 3 jaman gitulah. Paling enggak mereka itu sampai di sana itu maghrib. Nah, ketika mereka jalan di tengah perjalanan, sudah cukup lama mereka itu jalan, langit itu tiba-tiba berubah menjadi mendung ya, yang tadinya itu cerah. Jadi di situ formasi jalannya, ini Ferry yang paling ada di belakang sebagai sweeper, depannya ada Andi, depannya lagi ada Wahyu, dan paling depan itu ada Haris sebagai leadernya. Mereka jalan, langit itu tiba-tiba kok mendung. Ferry itu memandang ke arah langit kan agak aneh. Tadi padahal cerah, batin si Ferry kan, ini kok langsung mendung ya. Tapi dia itu cuma membatin. Nah, mereka itu jalan, dan vegetasi hutan di situ nampak belum begitu rapat, masih agak terbuka. Tapi pada waktu itu sudah memasuki setengah 5 sore, karena langit itu mendung, jadi kan kondisinya udah mulai gelap, dan kabut itu turun cukup tebal pada sore itu. Nah, mereka jalan, tiba-tiba gerimis itu turun. Gerimis itu yang tidak begitu deras, tapi cukup untuk membuat trek itu licin. Akhirnya di situ Ferry kan yang paling bertanggung jawab sebagai sweeper di paling belakang itu kan berteriak ke teman-teman yang lain di depannya. Bro, alon-alon, treknya lunyu, pelan-pelan aja karena treknya ini kan licin, kata si Ferry. Nah, yang paling depan Aris ini menyaut, oke siap Fer, santai aja, santai wae. Nah, ketika mereka berempat itu sedang berjalan, tiba-tiba Ferry itu menghentikan langkahnya. Karena di situ Ferry mendengar ada bisikan di telinganya. Itu jelas sekali terdengar dari telinga kanannya. Oleh. Ferry kan kaget, makanya dia menghentikan langkahnya di situ. Dia berusaha untuk mencari sumber suara tersebut kan ke kiri, ke kanan. Tapi memang nampak situasinya itu sangat sepi karena memang tidak ada pendaki, hanya mereka berempat, dan itu sudah sangat gelap suasananya. Karena mendung dan gerimis, langitnya itu sangat gelap, gelap gulita pada waktu itu. Nah, Ferry itu kan cuma berucap di situ, astagfirullahaladzim. Nah, ketika Ferry ini baru berjalan beberapa langkah, tiba-tiba suara itu terdengar lagi, kali ini di telinga kirinya. Mulai, dan itu cukup keras. Yang kedua itu suaranya. Ferry kan langsung berhenti, astagfirullahaladzim. Ferry celingak-celinguk, benar-benar sepi. Nah, posisi Andi yang ada di depannya kan melihat Ferry beberapa kali berhenti, sempat bertanya dan menoleh. Fer, ono apa Fer? Ada apa Fer? Nggak ada apa-apa bro. Yang bener kamu, kok dari tadi kamu tak liatin berhenti. Beneran nggak ada apa-apa. Udah lanjut jalan aja, lanjut jalan. Nah, Andi pun melanjutkan jalannya kan, disusul oleh si Ferry. Ferry melanjutkan jalannya itu. Nah, untuk sekedar informasi, jadi sosoknya si Ferry adalah pribadi yang bisa dikatakan anak yang soleh gitu ya. Jadi dia tidak pernah meninggalkan sholat 5 waktu. Dia itu rutin ikut ke pengajian-pengajian, ke majelis-majelis. Pokoknya Ferry itu bisa dikatakan anak yang benar-benar soleh. Nah, jadi Ferry dan ketiga orang temannya ini baru saja lulus dari SMA pada waktu itu. Dan kondisinya mereka itu sedang mencari kampus untuk mereka kuliah. Nah, ketika mendaki ke Gunung Arjuna itu mereka kan sedang liburan gitulah, liburan panjang setelah kelulusan SMA mereka. Jadi kembali ke cerita, setelahnya
mereka masih tetap melanjutkan perjalanan kan. Ferry masih tetap berada di paling belakang. Sudah cukup lama mereka berjalan dan Ferry itu membatin ini sudah mau sampai di pos 2 Kokopan. Nah, Ferry ini di situ berteriak sama ketiga temannya yang ada di depannya. Bro, ayo agak cepat, biar maghrib udah sampai di pos 2. Nah, belum lama si Ferry ini tadi berteriak dengan ketiga orang temannya buat cepetan sampai di pos 2 sebelum maghrib. Tiba-tiba Ferry ini seperti menyandung sesuatu. Aduh, Ferry terjatuh di situ. Nah, Andi kan berhenti yang ada di depannya. Fer, kenapa Fer? Langsung si Andi ini mundur kan, menolong Ferry di situ, dibangunkan si Ferry. Ferry itu seperti membersihkan celananya. Enggak apa-apa bro. Kamu hati-hati jalannya. Iya, ini kok agak licin treknya. Jawab si Ferry kan. Nah, ini udah enggak apa-apa ya lanjut jalan. Nah, ketika mereka lanjut jalan itu, Ferry kan membatin. Aku itu enggak jatuh karena trek licin. Ferry itu merasa dia itu terjatuh bukan karena trek itu licin. Jadi Ferry itu sudah sangat berhati-hati. Dia itu jatuh karena Ferry itu benar-benar merasa ada yang seperti menyandung kakinya dengan sengaja gitu loh. Nah, di situ Ferry cuma membatin, enggak membicarakan itu dengan teman-teman yang lain gitu. Cuma dia simpen. Terus pokoknya dia itu cuma berucap lagi astagfirullahaladzim. Dan si Ferry sudah merasa pendakiannya pada waktu itu ada yang tidak beres. Nah, pokoknya Ferry merasa seperti itu. Setelahnya lanjut berjalan dan singkat cerita, pas waktu maghrib pas itu sekitar jam 6 kurang sedikit, mereka berempat itu sampai di pos 2 Kokopan. Nah, di situ Aris yang sebagai leader itu bilang sama ketiga temannya itu, "Bro, kita mendirikan tenda di sini aja ya. Ini kebetulan kan lowong sepi di sini, banyak lahan lah." Ah, di situ si Wahyu itu sempat protes, "Wah, ngeri ya, nggak ada pendaki lain." Nah, di situ disauti juga sama si Andi kan. Lah mau pendaki apa? Pendaki yang lain mana? Wong dari tadi juga kita naik itu nggak ada pendaki yang naik ataupun turun kok. Ini udah pasti di atas pun sepi sama aja. Udah kita ngecamp di sini aja. Andi pun setuju dengan usulan si Aris kan. Akhirnya kan di situ mau nggak mau teman-temannya akhirnya setuju untuk mendirikan tenda di pos 2 itu di Kokopan. Nah, setelahnya keril ditaruh kan di situ, mereka mengeluarkan tenda, mereka memasang tenda di situ dan mendirikan tenda. Nah, pada waktu itu Ferry ini sempat lagi mengajak ketiga temannya untuk melaksanakan sholat maghrib. Bro, ayo sholat sih. Dan nampak teman-temannya ini ketiga temannya seperti tadi sama aja kayak ogah-ogahan, malas gitu loh. Nah, Ferry ini sempat membujuk mereka, ayo toh sholat, mosok gak sholat terus. Tadi kan Zuhur udah ndak sholat, tadi asar juga kalian di tengah jalan itu udah ndak sholat lagi. Masa ini udah maghrib mau ndak sholat lagi? Teman-temannya itu cengengesan aja sambil nampak mereka itu sedang mengeluarkan beberapa logistik gitulah. Akhirnya Ferry itu cuma ya wis lah, menghela nafas. Konco-konco kuki piye jan badan di Ferry kan. Akhirnya di situ Ferry pun tayamum dan mau melaksanakan sholat maghrib di dalam tenda. Nah, setelah tayamum, Ferry ini mau masuk ke dalam tenda kan. Nah, teman-temannya ini kan sedang mengeluarkan logistik di depan tenda pas itu. Jadi teman-temannya itu benar-benar berisik gitu loh, guyon, bercandanya itu kebangetan gitu. Suaranya itu sampai keras gitu kan. Akhirnya Ferry yang udah ada di dalam tenda kan mau sholat dia, astagfirullahaladzim, gimana bisa khusyuk batin si Ferry kan. Akhirnya dia keluar tenda. Dan teman-temannya itu agak risih gitu kan. Tanya ke Ferry, kok kenapa Ferry tidak jadi sholat? Ferry itu cuma diem sambil ngelirik ya gini kan, agak sebel, dia mau mencari tempat yang lain untuk sholat. Teman-temannya itu di situ ketawa. Sorry Fer, guyon Fer. Wis Fer, ayo sholat neh, neng tendo, tak meneng aku. Tak diem aku, kata si Aris kan di situ. Tapi Ferry udah kadung, agak sebel, dia nyari tempat lain untuk sholat. Nah, di situ nampak teman-temannya setelah mengeluarkan logistik itu, mereka mengeluarkan peralatan kan seperti kompor dan lain untuk masak, untuk makan malam di situ. Nah, Ferry ini jalan, dia itu mencari satu tempat yang menurut Ferry ini datar, enak buat sholat dan agak jauh dari teman-temannya, biar tidak bising gitulah, biar dia itu bisa khusyuk sholatnya. Nah, Ferry ini melihat ada satu lokasi yang di situ tempatnya benar-benar nampak landai.
Nah, di situ juga ada sebuah pohon yang ukurannya itu cukup besar dan pohon itu nampak tua. Akhirnya Ferry kan memutuskan untuk sholat di situ. Ferry itu bawa senter. Nah, setelahnya Ferry menggelar sajadah di lokasi tersebut. Dan di sebelahnya memang ada pohon yang cukup besar dan nampak tua pohon itu. Ferry di situ menggelar sajadah, senter ditaruh kan untuk penerangan. Di situ Ferry mulai melaksanakan sholat maghrib. Allahu Akbar. Nah, ketika Ferry ini sedang sholat, pada rakaat pertama itu semuanya baik-baik saja. Masuk ke rakaat kedua, Ferry ini sedang membaca surat pendek, dan suratnya itu surat Anas pada waktu itu. Mas Ferry bercerita, setelah Ferry ini selesai membaca surat pendek, tiba-tiba dia itu mendengar, jadi suaranya sama seperti yang dia dengar tadi di jalur pendakian. Suaranya itu sama, jadi suara yang besar, menggema dan menyeramkan, yang menyuruh Ferry tadi itu untuk pulang, boleh itu. Itu Ferry dengar lagi di situ. Dan suara menyeramkan tersebut melantunkan surat Anas. Ferry benar-benar dengan jelas mendengarnya. Dan bacaan dari suara itu sangat-sangat bagus menurut Ferry. Akan tetapi Ferry itu berusaha tetap khusyuk dalam sholatnya. Setelahnya dia kan rukuk gitu. Allahu Akbar. Pokoknya Ferry itu berusaha untuk tetap khusyuk. Dia itu fokus dalam sholatnya. Nah, setelah itu masuk ke rakaat ketiga kan, tidak ada gangguan. Ferry tetap khusyuk. Nah, baru ketika Ferry ini menyelesaikan tahiyat akhir, dia itu lalu salam kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah selesai, tiba-tiba Ferry mendengar lagi. Kali ini dari telinga kirinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ferry itu kaget dan dia cukup merinding di situ. Dia itu berusaha untuk tetap tenang. Setelahnya dia berdoa kan. Dia berdoa untuk orang tuanya, dia berdoa untuk keselamatan dirinya. Pokoknya dia berdoa. Nah, setelahnya dia itu berzikir. Dan setelah Ferry ini selesai berzikir, dia itu seperti membaca ya ayat kursi di situ, agar dia itu lebih tenang, lebih pakem gitulah, merasa lebih aman. Nah, setelah dia membaca ayat kursi, dia mau beranjak menuju ke tendanya, tiba-tiba dia itu mendengar lagi suara tadi yang menyeramkan itu. Benar-benar di situ melantunkan ayat kursi dengan sangat bagus, dengan lafaz yang benar-benar Ferry sendiri di sisi lain dia merinding, tapi di sisi satunya dia itu takzim gitu loh, takjub dengan itu. Kok bagus benar, kok bagus banget bacaannya, batin si Ferry kan. Akan tetapi dia udah berusaha untuk cuek gitu loh, untuk masa bodoh aku udah sholat, aku mau ke tenda aja. Karena dia memang agak takut, walaupun dia itu takzim, walaupun dia itu takjub dengan suara tadi yang sangat bagus membaca surat-surat Al-Quran. Setelahnya Ferry ini kan beranjak menuju ke tendanya. Dia jalan ke tenda. Nah, nampak di situ ketiga temannya itu sudah selesai masak gitu, sudah selesai masak air, lagi nyeduh kopi. Nah, di situ si Andi nanya, gimana Fer, mau masak apa ini kita enaknya? Ya udah toh, terserah, aku manut aja sama kalian. Ya wis yo, gawe sop gue ini, sop sosis enak. Ya wis terserah. Nah, Ferry merapikan sajadahnya itu, ditaruh di bawah kerilnya, dia pun keluar gabung sama teman-temannya. Dan singkat cerita, masakan pun matang. Mereka di situ makan malam. Mereka makan malam, setelahnya mereka santai-santai di situ. Mereka ngobrol, mereka menyeduh kopi. Pokoknya happy lah mereka di situ. Dan Ferry sudah agak tidak mikirin apa yang tadi sempat dia alami. Nah, pada sekitaran jam 10 lebih 15 menit, si Aris ini bilang sama ketiga temennya itu, ini langsung tidur aja bro, karena udah jam segini, besok nanti malah kita kecapean. Nah, jadi memang mereka berempat itu besok pagi akan langsung melanjutkan perjalanan ya. Dan mereka akan langsung nge-trek Trabas Patas menuju ke puncak. Maka dari itu Aris kan mengajak mereka semua untuk langsung tidur aja pada malam itu. Jangan kemalaman, jangan begadang, kata si Aris. Dan ketiga temannya pun setuju. Oke, Pak Bos, jawab si Andi kan di situ. Pak Bos, ayo turu wae. Oke sip.
Nah, di situ akhirnya kan agak diberesin, tapi belum diberesin semua. Peralatan mereka yang tadi buat masak dipinggirin tok di sebelah tenda. Mereka pun masuk ke tenda berempat. Nah, pada waktu setengah 11 itu, kan mereka sudah mulai tertidur itu. Semuanya mulai tertidur. Nah, singkat cerita, pada sekitaran jam 1 dini hari, Ferry ini terbangun. Karena Ferry benar-benar merasa ada yang mencolek hidungnya pada waktu itu. Jadi Ferry itu sedang tertidur, seperti ada yang mencolek hidungnya gitu. Ferry kan terbangun gitu. Dia melek awalnya. Beneran enggak barusan yang tak rasain? Ferry kan masih membatin seperti itu. Dia mencoba untuk memejamkan matanya lagi. Tidak berselang lama, tiba-tiba gantian telinganya itu seperti yang dicolek. Telinga kanannya. Ferry kan terbangun lagi. Astagfirullahaladzim. Jadi benar-benar Ferry ini sangat merasa dia itu dicolek 2 kali, di hidung dan telinganya. Akhirnya kan Ferry terbangun, dia terduduk gitu kan. Terduduk kayak gini, sambil ngeliatin ketiga temannya. Ketiga temannya itu benar-benar tidurnya ngorok semuanya, 3. Dan itu jelas mereka tertidur pulas. Jadi Ferry di situ membatin, tidak mungkin ketiga temannya ini yang mengusili dia. Pasti ada sesuatu yang tidak beres, ada sesuatu yang lain yang memang mengganggu saya, batin si Ferry. Ferry itu setelahnya membaca lagi di situ dengan lirih kan ayat kursi, dan entah kenapa ketika Ferry sedang membaca lirih ayat kursi, tiba-tiba Ferry ini seperti dipanggil dari luar tenda, dan suara itu jelas suara yang tadi, suara besar yang menyeramkan itu. Kali ini memanggil namanya Ferry. Ferry kan agak menghentikan itu lantunan ayat kursinya itu. Dia berusaha untuk mendengarkan lagi, barangkali suara itu memanggil namanya lagi. Dan ternyata benar, suara itu terdengar lagi memanggil namanya Ferry, jelas kan. Ferry. Ferry berucap lagi di situ kan, astagfirullahaladzim. Sebenarnya ada apa sih batin si Ferry kan? Kok aku sampai diganggu kayak gini? Tumben-tumbenan aku naik ke Arjuna, ini kok diganggu. Padahal sudah sampai ke 4 kalinya itu Ferry ke Arjuna bareng ketiga temannya itu. Nah, di situ akhirnya kan Ferry memutuskan untuk memberanikan diri untuk keluar tenda kan? Karena daripada penasaran gitu. Nah, ketika Ferry ini membuka tenda, dia melihat keluar tenda, tiba-tiba Ferry itu melihat di depan tenda, jaraknya agak jauh. Ferry itu seperti melihat ada kayak asap gitu ya, kayak asap yang mengepul, tapi warnanya itu putih kehitaman, agak kekuningan gitu, sama seperti api gitulah, api apa es gitu, kayak uap es. Hanya Ferry ini kan keluar dari tenda, ditajemin lagi penglihatannya sambil dia komat kamit gitu kan, baca doa. Wah bener, ada yang nggak beres ini. Nah Ferry di situ berdiri keluar tenda, dia mencoba untuk menghampiri gumpalan asap tadi itu. Jadi Ferry benar-benar dia itu punya prinsip, aku tidak boleh takut ya dengan bangsa jin, bangsa apa, aku tidak boleh takut karena derajat manusia itu lebih tinggi gitu. Itu prinsip yang benar-benar dipegang oleh Ferry. Dia jalan menuju ke arah sosok itu kan. Nah, setelah hampir dekat itu dengan gumpalan asap itu, Ferry masih terus menatap arah itu. Jadi asap yang tadi samar-samar terlihat dari jauh itu setelah didekati, bentuknya itu mirip satu sosok gitu. Tapi benar-benar asap seperti api dan kayak ada uap esnya itu kan, kayak dingin. Dan di kepalanya itu yang nampak jelas, wajahnya enggak, tapi kepalanya itu jelas membentuk kepala dan ada tanduk ini. Jadi kayak panjang itu tanduknya, tapi wajahnya samar-samar enggak terlihat. Nah, setelah ditatap agak lama oleh Ferry, dan Ferry sambil komat kamit membaca doa, tiba-tiba sosok itu terdengar berbicara dengan Ferry. Melu aku. Ferry itu masih terus berdoa tanpa memperdulikan apa yang dikatakan oleh sosok itu. Dan terdengar lagi setelah itu, melu aku, ayo, melu aku. Jadi seperti membentak itu. Dan entah kenapa tiba-tiba Ferry itu seperti slip gitu loh, seperti kayak orang ketengengan. Kalau orang Jawa bilang ketengengan itu kayak linglung gitulah, kayak kesirep. Dan entah kenapa pada waktu itu Ferry itu seperti mengikuti
sosok itu, sosok jin itu berjalan, Ferry itu mengikuti. Nah, singkat cerita, keesokan harinya kan, ketika temannya ini bangun, karena memang udah pagi pada waktu itu, jam 5:30 lah, mereka bertiga bangun. Di situ kan si Andi yang pertama bangun kaget, dia tidak melihat adanya Ferry di situ. Lalu dia membangunkan kedua temannya lagi, si Aris sama si Wahyu. Yuk, Riz, bangun. Mereka pun bangun, kan? Bangun. Piye, ada apa? Ferry kok tidak ada. Dari situ Aris yang menjawab, alah, paling kayak tangi, kayak kopi paling, biasanya cahaya. Biasanya kebiasaan si Ferry itu membuat kopi gitu, kata si Aris kan. Nah, si Wahyu juga menjawab di situ, paling nguyuh, paling kencing gitu, kata si Wahyu. Akan tetapi Andi itu merasakan ada sesuatu yang mengganjal gitu. Pokoknya tidak tahu, pada waktu itu Andi itu merasa saja ada yang tidak beres gitu dengan si Ferry. Akhirnya Andi ini memutuskan untuk langsung keluar tenda aja, walaupun dia masih ngantuk di situ kan. Nah, dia membuka pintu tenda, dia keluar tenda. Di situ dia kaget setengah mati karena melihat Ferry itu dengan jarak yang agak jauh di bawah pohon yang tempat dia sholat maghrib. Ferry sholat maghrib, Ferry itu tergeletak di situ. Nah, di situ spontan si Andi ini kan langsung, tidak mungkin gitu, tidak mungkin kalau Ferry itu tidur di sana, karena semalam Ferry tidur di sini, ini pasti ada yang tidak beres. Ferry sampai di sana itu tergeletak nampak tidur. Akhirnya dibangunkan lah si Aris sama si Wahyu. Bangun. Ono apa meneh? Bangun. Ferry di bawah pohon. Mosok. Mereka berdua bangun kan, langsung mengambil si Ferry. Bertiga itu yang ada di bawah pohon besar. Pertama si Andi, karena Andi yang memang dekat sama si Ferry kan, langsung diginiin temennya. Loh, Andi ini curiga, kok dingin sekali si Ferry ini. Jadi seperti tidak ada nyawanya gitu. Akhirnya dicek kan sama si Andi. Nah, setelah dicek nadinya dan lain sebagainya, ternyata Ferry itu meninggal dunia. Ketiga temannya kan langsung agak panik di situ kan. Ya Allah, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Dicek lagi, mereka belum percaya. Dan memang benar-benar pada waktu itu Ferry meninggal dunia. Ketiga temannya ini kan kaget semuanya, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Sambil mereka itu panik, mereka itu menangis di situ kan, sambil tidak tahu harus berbuat apa. Nah, setelahnya Ferry ini dibopong, dimasukkan ke dalam tenda, dikasih kayak kayak sleeping bag, tapi tidak dimasukin gitu, cuma ditutupin di atasnya si Ferry kan. Karena benar-benar pada waktu itu sudah menjadi mayat. Ferry itu sudah jenazah, udah tidak ada nyawanya Mas Ferry itu. Akhirnya di situ Aris yang sebagai leader kan, dia merasa bertanggung jawab, dia tidak boleh panik gitu, dia punya perasaan gitu. Akhirnya dia memutuskan untuk, Dik, kamu tolong, kamu ke base camp, Dik, kamu berani tidak kalau sendiri? Aku tak ngurusi si Ferry ini sama si Wahyu, sama tak natain tenda di sini. Kamu bilang sama pihak base camp bahwasanya teman kita meninggal dunia, sambil menangis kan si Aris. Akhirnya si Andi, ya, bisa aku yang kesana. Andi itu langsung berlari tanpa dia itu membawa daypack ataupun membawa air mineral, enggak. Dia itu karena panik, dia lari langsung. Dan batin si Andi juga pada waktu itu, jarak dari pos 2 sampai ke base camp, aku lari terus pun aku kuat, karena belum begitu jauh. Paling cuma 3 jam aku bisa sampai sana. Dia lari kan, dia lari turun, apalagi turun itu kan enggak sampai 3 jam, pasti paling cuma 1 jam itulah. Si Andi ini lari tanpa mempedulikan dia agak terpleset karena semalam itu baru diguyur gerimis sesorean itu kan. Dia terus berlari dan sampai pada akhirnya Andi sampai di base camp. Andi ini laporan kalau salah satu temannya meninggal dunia di pos 2 di Kokopan. Base camp kan juga agak kaget kan di situ kan. Oh, apa ya Mas? Oke Mas, siap Mas. Kami segera ke sana. Nah, beberapa orang di base camp itu ada beberapa orang lah, cukup banyak di situ kan, mereka langsung ikut naik si Andi kan. Dan di tengah perjalanan itu Andi juga ditenangkan oleh orang-orang base camp. Udah Mas, sabar Mas. Pelan-pelan Mas naiknya Mas. Ayo Mas, tenang, santai aja Mas. Kita pasti sampai sana, kata orang base camp kan. Sambil Andi ini dikasih air mineral, minum dulu Mas, minum. Andi itu minum, dia jualan terus sambil nangis, dia sesenggukan kan. Dia itu masih tidak percaya teman karibnya tiba-tiba meninggal dunia tanpa sesuatu yang jelas. Nah, singkat cerita, tim dari base camp dan Andi sampai di pos 2 Kokopan. Dan ternyata di situ benar, orang-orang base camp ini melihat kalau Ferry, teman daripada Andi, Wahyu, dan Aris sudah meninggal dunia, sudah pucat semua. Nah, akhirnya mayat dari si Ferry ditandu kan,
sama orang-orang base camp, sama teman-temannya itu. Dan semua peralatan tenda itu sudah dikemasin sama si Ari sama Wahyu tadi ketika Andi turun. Dan mereka pun berjalan semuanya turun sambil menandu mayatnya Ferry menuju ke base camp. Nah, singkat cerita, sampailah mereka di base camp dan pihak daripada base camp menelpon rumah sakit bahwasanya mereka meminta ambulan untuk menuju ke base camp tersebut untuk membawa jenazahnya, mayatnya si Ferry untuk dibawa ke rumah sakit. Nah, setelahnya ambulan datang, Ferry ini dimasukkan ke dalam ambulan kan. Dan teman-temannya juga ikut ke ambulan itu, dan motor yang mereka bawa sempat dititipkan dulu di base camp. Gampang mas, nanti kami kesini lagi tak ambil, kami tak ngurusi teman kami dulu. Iya mas, tidak apa-apa mas, tidak apa-apa, udah ditaruh sini aja, motornya aman. Sedangkan semua yang sabar, kata orang-orang base camp. Ya mas ya, yang sabar, udah takdirnya Gusti Allah mas. Iya mas, ya mas, sambil nangis mereka bertiga, mereka ikut ambulan itu menuju ke rumah sakit. Nah, sesampainya di rumah sakit, mayat Ferry ini dibersihkan kan. Setelahnya di situ Andi yang merasa dia akrab dengan si Ferry kan menelpon orang tuanya si Ferry. Dengan berat dia itu menelpon ayahnya si Ferry. Bahwasanya di situ dia mengabarkan kalau Ferry itu sudah meninggal dunia pak. Gitu. Nah ayahnya itu kan nampak suaranya itu panik gitu kan, dia itu menangis berteriak memanggil ibunya, dan nampak di situ samar-samar terdengar ibunya juga menangis gitu kan lewat telepon seluler itu. Akhirnya tidak begitu lama kedua orang tuanya Ferry ini datang ke rumah sakit dan melihat kondisi anaknya memang benar-benar itu adalah jenazahnya Ferry, anaknya. Ibunya di situ sempat pingsan, ditenangin sama teman-temannya. Setelah semua administrasi beres itu, Ferry diantarkan menuju ke rumah duka. Jadi dibawa ke rumah duka itu kan sudah agak sore gitulah, ba'da asaran gitu, ba'da asar dibawa ke rumah duka. Sesampainya di sana, Ferry itu disemayamkan di rumah duka kan. Teman-temannya juga ikut semuanya ke sana dan sempat membersihkan diri mereka juga di rumahnya si Ferry itu, ikut mandi dan lain-lain lah. Karena kerilnya juga udah mereka bawa, dan kerilnya si Ferry juga dibawain sama si Andi sampai di rumahnya itu. Nah, diserahkan ke orang tuanya. Nah, setelah mereka itu mandi, mereka disitulah pokoknya menemani keluarganya daripada Ferry. Karena benar-benar shock keluarganya itu, secara tiba-tiba anaknya ini pamit untuk mendaki ke Arjuno bersama kawan-kawannya, pulang tinggal jenazahnya gitu kan. Orang tuanya sangat shock di situ. Teman-temannya aja shock semua. Jadi kayak orang stres gitu, kelihatan kayak melongo gitu kan ketika temannya seakan tidak percaya apa yang mereka alami. Di situ Andi yang terus-terus kan kayak membatin, ya Allah, Ferry kenapa kok tiba-tiba meninggal? Apa dia hipo apa-apa? Jadi dari keterangan dari pihak rumah sakit pun tidak menyatakan kalau Ferry ini hipo. Jadi tidak ada penyakit apa-apa, tidak ada penyakit bawaan, tidak ada penyakit yang menyebabkan Ferry ini meninggal, tapi tiba-tiba itu meninggal gitu aja. Jadi pihak rumah sakit pun bingung, tapi benar-benar Ferry itu sudah tidak bernyawa pada waktu itu. Nah, setelah itu ketiga temannya ini kan pamit dulu sama orang tuanya si Ferry kan, kedua orang tuanya, dan nampak ibunya itu masih pingsan bangun gitu karena merasa shock. Mereka pamit untuk pulang dulu ke rumah. Nanti besok mereka akan ke situ pagi-pagi karena jenazahnya si Ferry ini akan dimakamkan pada pukul 10 gitu kan. Akhirnya diizinkan oleh kedua orang tuanya si Ferry, mereka pun pulang. Nah singkat cerita, mereka kan datang lagi keesokan paginya untuk memakamkan jenazah temannya itu Ferry. Setelah dimakamkan, singkat cerita, tahlilan kan diadakan gitu lah, seperti biasa, tahlilan. Nah pada tahlil malam yang ketiga, sesuatu yang benar-benar di luar nalar dan membuat gempar penduduk desanya Ferry dan membuat kaget ketiga temannya, orang tuanya, keluarganya itu kaget semua. Tiba-tiba Ferry ini datang ke rumahnya dan jelas-jelas itu adalah sosok Ferry. Dengan temannya itu melihat pakaiannya itu masih utuh, pakaian yang digunakan Ferry terakhir mendaki bersama mereka masih utuh semuanya itu Ferry, rambutnya gondrong itu kan sama. Temannya itu kaget, astagfirullahaladzim,
nggak bisa ngomong apa-apa. Mereka itu cuma kaget sambil liatin Ferry yang jalan menuju ke rumahnya dengan apa, kotor gitulah, lusuh kayak lusuh gitu, tapi itu jelas-jelas Ferry. Temannya cuma astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Nah, di situ ada salah satu tetua, ada salah satu tetua yang bisa dikatakan cukup disegani, dihormati gitulah di desanya si Ferry. Dan di situ nampak bilang sama kedua orang tuanya Ferry. Karena si ibunya ini kan shock banget kan. Dia itu menangis, masih kehilangan anaknya, kok tiba-tiba anaknya datang lagi. Bilang sama kedua orang tuanya itu, tetua itu, "Sampun Pak, sudah Pak, jenengan di sini aja dulu, biar saya yang ngurus." Nah, setelahnya tetua itu keluar karena Ferry belum sampai ke rumahnya, masih di depan rumah agak jauh karena kebetulan teras rumahnya Ferry itu kan luas. Jalan. "Stop, mandek kau kowe nang kono," kata tetua itu dengan si Ferry sambil mengacungkan jarinya. "Mandek kowe nang kono, mandek." "Sopo kowe?" Ditanyain seperti itu kan. "Siapa kamu?" Ferry itu kan kaget di situ. Karena Ferry juga bingung, kok rumahnya ramai sekali gitu kan. Ferry itu kaget juga, rumahnya ada apa kok ramai sekali. Jadi Ferry juga shock di situ kan. Ferry berhenti. "Aku Ferry, Pak Idris." Jadi tetua itu namanya Pak Idris ya. "Aku Ferry, Pak Idris." Mandek kok nang ngono." "Sik." Bilang lagi Pak Idris itu kan, tetua itu sama kedua orang tuanya Ferry. "Pak, Bu, sabar ya. Ini bukan anak jenengan. Ini jin, ini setan yang menyerupai anak jenengan." Pak Idris itu sempat berbicara seperti itu. Karena Pak Idris benar-benar menyaksikan sendiri, bahkan orang tuanya, semua orang warga yang ada di situ menyaksikan kalau Ferry itu sudah dimakamkan 3 hari sebelumnya. Nah, di situ ibunya pingsan lagi ketika Pak Idris bilang itu adalah jin, setan, bukan anaknya. Mendengar anaknya yang dibilang jin, setan gitu kan, mungkin ada pingsan lagi ibunya. Nah, setelahnya Pak Idris ini berjalan lagi menuju ke arah Ferry. "Kowe mandek nang kono, kowe aja nang omah kene. Lungguh kene kono, lungguh." Akhirnya Ferry itu dengan keadaan bingung, dia itu duduk di kayak ada resbang bangku panjang gitu ya di pelataran rumahnya Ferry itu. Ferry duduk di situ. Ferry itu bingung sambil celingak nampak di situ temannya, apalagi ketiga temannya. Mereka itu tidak bisa berkata apa-apa. Mereka itu benar-benar shock melihat Ferry yang pulang masih hidup dengan keadaan yang sehat, akan tetapi lusuh gitulah. Nah, setelahnya ada seorang ustadz di situ bilang dengan Pak Idris, seorang ustadz yang cukup dihormatilah di kampungnya Ferry, di desanya Ferry, bilang kan, "Pak Idris, Pak Anto itu ayahnya Ferry kan, monggo kriki, saya mau bicara," kata Pak Ustadz itu. Akhirnya di situ Pak Ustadz itu bicara. "Ini untuk memastikan ya Pak, untuk memastikan saja bahwasanya itu adalah anak jenengan Ferry pulang, atau itu adalah iblis jin yang menyerupai anak jenengan. Ayo kita bongkar saja makamnya untuk memastikan." Akhirnya di situ kan setelah dirembuk sama ada ketua RT juga setuju untuk dibongkar. Akan tetapi Pak Ustadz itu, Pak Amir namanya, sebenarnya itu sudah merasakan bahwa itu adalah aura yang positif. Auranya itu bagus. Itu adalah Ferry. Akan tetapi Pak Ustadz itu pun, Pak Amir masih shock dia. Jadi melihat kejadian yang tidak pernah dia alami seumur hidupnya. Untuk memastikan saja, akhirnya kan Pak Ustadz bilang seperti itu, dibongkar saja makamnya. Setelah disetujui semua warga dan RT, berangkatlah mereka semua pada malam itu juga menuju ke makamnya si Ferry. Dan Ferry itu nampak ikut di situ, di belakang, dan 3 temannya itu kayak tidak berani gitu loh deketin Ferry. Karena mereka belum percaya kalau temannya itu masih hidup. Mereka cuma berjalan agak menjauh kan. Nah, singkat cerita mereka sampai di pemakaman. Nampak pemakaman itu kan masih baru, masih 3 hari. Akhirnya memanggil penggali kubur itu kan, yang kayak kuncen gitu, yang rumahnya di sekitaran makam, yang jaga makam. Digalilah malam itu juga makam si Ferry. Ketika digali, semua warga menyaksikan, keluarganya, teman-teman Ferry semua menyaksikan, bahkan Ferry sendiri. Ketika digali, di situ nampak kain kafan membentuk pocong itu masih ada, akan tetapi tidak ada jenazah di dalamnya. Jadi jenazah yang mereka makamkan kemarin itu
jenazahnya Ferry, jasadnya Ferry di situ berubah menjadi pohon pisang, gedebok pisang di situ. Mereka semua kaget. Astagfirullahaladzim. Mereka semua berucap kayak gitu. Mereka semua seperti nampak berdoa langsung ya. Jadi benar-benar fenomena yang sangat di luar nalar yang mereka semua alami pada waktu itu yang ada di situ. Nah, Ferry pun kaget. Loh, berarti aku dinyatakan meninggal. Ferry itu sempat membatin seperti itu kan ketika menyaksikan fenomena yang tidak biasa itu. Nah, setelahnya makam itu dirapikan kembali, akhirnya batu nisannya itu kayak tengoknya yang pakai kayu itu dicabut karena Pak Ustadz di situ setelah pembongkaran itu meyakinkan orang tuanya, meyakinkan Pak Idris dan semua orang yang ada di situ bahwasannya yang barusan datang itu adalah Mas Ferry. Ini benar-benar Mas Ferry. Ya, Pak Ustadz dirangkul sama Pak Ustadz. Nah, sudah percaya saja ya. Ini semua kuasa Allah, Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Semua bisa terjadi atas kehendak Allah. Mas Ferry pulang dan ini adalah Mas Ferry. Saya yakin betul karena aura dari Mas Ferry ini benar-benar positif. Mas Ferry ini anak yang soleh, dia adalah Mas Ferry yang saya kenal, kata Pak Ustadz. Di situ langsung dipelukan Ferry itu sama ayahnya, ibunya, teman-temannya semua memeluk, tangis pun pecah di situ. Kaget semuanya di situ dengan fenomena luar biasa yang benar-benar baru mereka alami selama hidup mereka semuanya yang ada di situ menyaksikan itu. Nah, setelahnya Ferry ini pulangan ke rumahnya sama teman-temannya, sama keluarganya, diiringi dengan tangis haru di situ. Nah, sesampainya di rumah, Pak Ustadz Amir ini bilang sama Ferry kan, nak Ferry, jenengan mandi dulu saja, membersihkan diri ya, keramas, jenengan mandi besar, nanti setelahnya jenengan tak doain, insya Allah jenengan udah tidak apa-apa, karena aura jenengan itu udah bagus mas, jenengan itu rajin sholat ya. Alhamdulillah ya Pak Ustadz, bagus, sudah tidak apa-apa. Nah setelah itu Ferry kan mandi. Di situ akhirnya kan ibunya itu menangis tapi dia gembira gitu kan, benar-benar tidak nyangka anak lanangku kok isi urip gitu, anak laki-lakiku ternyata masih hidup. Akhirnya dibuatlah di situ kopi, teh gitu kan untuk tamu-tamu warga-warga semuanya. Ayo ngopi, ayo ngeteh di sini. Karena benar-benar bahagia sekali ayahnya si Ferry ini bersuka cita gitulah keluarganya. Setelah mandi itu Ferry keluar. Nah Pak Ustadz di situ kan ini benar-benar Mas Ferry tolong ini ya, nanti kalau Mas Ferry sudah tenang diceritakan agar tidak terjadi miskomunikasi, tidak ada salah paham di antara warga dan Mas Ferry dan keluarga Mas Ferry perihal apa yang sebenarnya terjadi. Jadi untuk semuanya juga mendapatkan hikmah dari kejadian Mas Ferry. Oh iya Pak Ustadz, tapi besok ya Pak, saya capek sekali badannya. Iya Mas Ferry, tidak apa-apa kata Pak Ustadz, udah istirahat aja dulu. Akhirnya warga-warga itu di situ begadang, pokoknya ngobrol kayak bersuka cita gitu. Nah singkat cerita, keesokan harinya sehabis asar itu, pokoknya waktu-waktu orang udah pulang kerja lah, 5:30 sore, jam 4, berkumpullah warga itu di rumahnya Ferry, termasuk ketiga temennya. Nah setelahnya Ferry ini menceritakan perihal apa yang terjadi sebenarnya. Jadi pada waktu itu Ferry menceritakan kepada semuanya, di awal pendakian dia itu mendengar ada yang seperti membisikkan ke telinganya, pulang, mulai dia ceritakan. Sampai dia itu jatuh kayak tersandung sesuatu. Kata si Andi, dia menunjuk Andi kan, kata kamu itu Ndi, aku treknya licin kan jalannya, padahal itu ndak licin Ndi, aku kerasa di situ ada yang mengganjal kakiku. Astagfirullah, jawab si Andi kan, kenapa kamu ndak bilang, kata si Andi. Udah sih aku tak cerita, kata si Ferry. Setelahnya ketika aku sholat maghrib di pos 2 Kokopan itu, aku itu diganggu, benar-benar diganggu ketika memasuki rakaat kedua. Ketika aku sholat itu, aku diganggu, benar-benar diganggu dengan suara-suara bisikan, dan aku dengar bisikan-bisikan itu malah melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran. Nah setelahnya Ferry juga menceritakan pada malam harinya, dini hari dia terbangun seperti ada yang ngusilin dia, mencolek hidung dan telinganya itu. Setelahnya Ferry melihat sosok yang seperti asap gumpalan berwarna putih agak kekuningan hitam itu seperti api dan es. Dia itu seperti tidak tahu terbawa kemana gitu, tiba-tiba aja dia seperti kayak kesirep gitu. Dia ikut, ternyata setelahnya Ferry itu dibawa ke sebuah alam yang benar-benar Ferry ini
merasa itu masih di Gunung Arjuna gitu loh. Ketika dia sadar, loh, aku kok di sini, aku di mana? Tapi setelah diamati, aku masih di Gunung Arjuna. Aku kenal betul ini jalur-jalur ini, ada jalur pendakiannya. Tapi di situ nampak ada sebuah gubuk. Nah, Ferry itu duduk di atas gubuk itu sambil dia berusaha untuk mencari temannya pada waktu itu. Dia mencari temannya, tapi kok enggak ada. Tapi ini jalur pendakian yang aku kenal betul. Ini jalur Arjuna menuju ke puncak. Nah, pada waktu itu, sosok yang membawa Ferry ke alam itu pun sudah enggak nampak. Jadi sudah enggak kelihatan. Jadi seperti menyasarkan aja kayak gitu, kata Mas Ferry kan. Akhirnya dijelaskan lagi. Setelahnya itu, Ferry di situ bertahan hidup. Pokoknya berusaha untuk mencari temannya, tapi tidak ketemu-temu, kayak muter-muter aja di situ, tidak karuan. Sampai pada akhirnya, entah itu hari keberapa, karena kebetulan memang Ferry itu tidak bawa jam tangan kan pada waktu itu. Dia udah lemes sekali, tidak bawa apa-apa, dia mau makan apa bingung. Dia itu seperti melihat pendaki pada waktu itu, naik ke atas, menuju ke puncak gitulah, rute menuju ke puncak, jalur menuju ke puncak. Ferry itu berusaha memanggil pendaki tersebut, rombongan ada sekitaran 6 orang lah, dipanggil sama Ferry, mas tolong, mas tolong. Nah, pendaki itu sempat seperti menoleh ke arahnya Ferry, padahal arahnya menolehnya itu pas ke arah Ferry, tapi benar-benar mereka itu seperti tidak melihat Ferry ada di situ memanggil mereka. Jadi kayak beda dimensi gitu, apa ya, kayak beda alam gitu. Dipanggil terus sama Ferry, mereka itu masih kayak mencari-cari. Mereka itu berbisik-bisik antar pendaki itu seperti ada suara. Tapi benar-benar mereka tidak bisa melihat Ferry. Yang ada jaraknya itu tidak begitu jauh dari mereka, masih bisa kelihatan lah. Akhirnya Ferry kan yang berinisiatif dengan tenaga yang sisa tenaga lemah itu, Ferry berusaha menghampiri mereka. Akan tetapi semakin Ferry ini menghampiri mereka, mau mendekati, jarak mereka itu nampak semakin jauh. Jadi benar-benar aneh. Sampai pada akhirnya Ferry tergeletak karena lemah di situ. Udah, dia kayak pasrah di situ kan. Dia pasrah, dan itu sudah entah hari keberapa, kata si Ferry. Setelahnya dia itu seperti tersadar, seperti terbangun itu kan. Di situ dia masih di alam itu, dan dia bertahan hidup pada waktu itu dengan memakan dedaunan pokoknya yang ada di situ. Ada rumput ya dimakan rumput, ada tanaman apa ya dia makan, pokoknya udah seadanya ada dimakan dia untuk bertahan hidup. Pokoknya kenyang perutnya. Itu menurut penuturan Mas Ferry di situ. Nah, di situ Pak Idris itu bertanya dengan Mas Ferry kan, ketika sedang menceritakan itu. Nah, terus Mas Ferry bisa pulang lagi itu bagaimana caranya, Mas? Aku enggak tahu, Pak Idris. Pokoknya alhamdulillah aku ketika berada di alam itu aku masih menyempatkan tetap untuk sholat aku, Pak. Walaupun aku bingung ini sholatnya mau sholat apa, karena benar-benar pada waktu itu aku tidak tahu jam, jadi langitnya itu mendung terus. Aku bingung, pokoknya aku sholatnya aja, Pak. Aku pokoknya nawaitu aku sholat duhur, nawaitu aku sholat asar. Ketika kira-kira aku dari duhur ke asar ini udah 3 jam, ya Allah aku nawaitu sholat asar setelah duhur. Pokoknya terus seperti itu. Nah, di situ Pak Ustadz Amir tampak menyebut ya di situ. Alhamdulillah, subhanallah, kayak gitu kan, sambil tersenyum Pak Amir itu. Nah, Pak Idris pun cuma bengong kan. Jadi seperti itu tok, Mas. Iya, Pak, pokoknya aku sholat seperti itu, dan setelahnya karena aku ini lemah, Pak, tidak tahu, aku udah terjatuh lagi seperti pingsan, dan sadar-sadar itu aku udah ada di bawah pohon besar. Dan setelah aku memandang seliling itu, Pak, ternyata aku sudah ada di pos 2 Kokopan yang terakhir aku sholat itu loh, di pohon besar yang teman-teman pada camping di depannya. Subhanallah, kata Pak Amir lagi kan. Jadi benar-benar pada waktu itu Ferry juga bangun bingung kan, loh kok di pos 2 Kokopan pada waktu aku sadar, kata si Ferry. Akhirnya dia berusaha mencari temannya, tidak ada siapa-siapa di situ, sangat sepi sekali, dan kondisinya terang pada waktu itu, mungkin hampir menjelang siang. Akhirnya Ferry kan turun dengan sisa tenaganya, dia turun menuju ke base camp. Nah, sampai di base camp itu Ferry laporan bahwasanya dia itu turun dan dia nyari ke 3 temannya. Lah, base camp kan bingung di situ. Lah, jenengan siapa, Mas? Saya Ferry, Mas. Saya pendaki dari Surabaya bersama ketiga teman saya. Kemarin kami berangkat berempat. Kemarin hari apa, Mas? Tidak tahu, Pak. Aku harinya lupa. Pokoknya kemarin dari Surabaya 4 orang.
Nah, dibukalah buku daftar simarsi itu. Dibuka, yang mana Mas coba? Ini Pak, ini Pak. Yang Andi ini Pak, Andi Aris ini Pak. Oh, ini jenengan yang mana? Namanya yang siapa? Saya yang Ferry Pak. Bingung kan orang basecamp? Loh, kemarin jenengan itu sudah tak bawa Mas ke bawah, kata orang basecamp kan. Dibawa gimana Pak? Jenengan itu sudah meninggal kemarin. Oh, astagfirullahaladzim. Ferry kan bingung. Saya masih hidup Pak. Ini beneran Mas. Jenengan kemarin tak bawa turun kok. Jenengan itu sudah jadi mayat. Ferry kan agak kaget juga. Udah Pak, saya masih hidup. Ini saya cubit Pak, tampar saya Pak. Saya bener, ini saya bukan mayat hidup Pak. Saya Ferry ini dari rombongan ini. Alhamdulillah, orang-orang basecamp itu kan berucap semua kan. Mereka itu kaget lagi-lagi melihat fenomena yang baru mereka lihat seumur hidup mereka itu kan. Akhirnya di situ Ferry bilang ke orang basecamp, minta tolong Pak, saya tolong diantarkan apa gimana Pak, saya diteleponkan. Akhirnya kan orang basecamp ini, udah Mas, sudah tak antarin aja, jenengan pulangnya mana? Saya Surabaya Pak, jauh. Udah tak antarin aja. Nah, salah satu orang di basecamp itu mengambil mobil kan, entah itu siapa namanya, diambil mobil dan dengan beberapa temannya Ferry ini diantar menuju ke desanya. Nah, sampai di gerbang desa, Ferry ini memutuskan untuk turun. Udah Mas, ini aja Mas, mohon maaf ya Mas, jangan mampir dulu Mas, ini pasti kaget rumah. Iya ya Mas, tidak apa-apa. Nah, setelahnya di situ Ferry mengucapkan terima kasih dan Ferry, tenang Mas, nanti berjanji saya akan ke sana lagi main-main Mas. Iya ya Mas, tidak apa-apa, udah Mas. Ya Allah, alhamdulillah Mas, jenengan masih hidup. Ferry turun dan pergilah itu beberapa orang dari basecamp kan pulang lagi ke basecamp Arjuno. Ferry ini berjalan masuk ke gerbang desanya menuju ke rumahnya dan sampailah saya ini di rumah Pak. Saya ini sampai di rumah. Penjelasan seperti itu Ferry dengan teman-teman dan orang-orang warga yang ada di situ, bahkan orang tuanya, semuanya kan kaget sambil berucap, Alhamdulillah ya Allah, kuasa Allah benar-benar nyata adanya. Pak Amir itu terus-terusan di situ berucap ya Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jadi benar-benar takjub dengan fenomena yang sangat di luar nalar, akan tetapi atas kuasa Allah itu benar-benar terjadi. Jadi semua yang ada di situ memandang takjub, heran, kaget ke arah Ferry, ternyata kok seperti ini. Nah, di situ Pak Idris ini sempat menceletuk ya. Nah, terus kemarin yang kita makamkan siapa ya? Itu kan gedebok pisang. Nah, warga kan akhirnya jadi, oh iya. Nah, di situ Pak Amir berjalan ke arah mereka yang duduknya tadi agak jauh kan. Udah tenang. Saya jelasin ya. Ini saudara-saudara. Itulah yang kita orang muslim sebut sebagai tipu daya setan. Itulah tipu daya iblis. Kok bisa ya Pak Ustadz ya? Wong namanya iblis itu kan kecerdasannya lebih dari manusia. Akan tetapi dia itu kafir, dia itu makhluk yang terkutuk. Jadi bisa saja melakukan apa saja, menyerupai apa saja itu bisa. Jadi apa yang dilihat kita semua kemarin, itu kita tertipu daya. Kita seperti disirap oleh iblis yang menjahili Mas Ferry. Oh, jadi memang benar ya Pak, dunia gaib itu ada, tanya beberapa warga. Ya ada, dunia lain selain kita itu ada. Oh, dunia jin itu ada kok, dan kita itu memang harus mengimaninya, kata Pak Amir. Iya Pak, jadi benar-benar kejadian ini ada Pak. Ya Allah, warga itu kan pada di situ pada heran ya, pada takjub. Nah, di situ Ferry nampak sangat bersyukur karena dia itu masih hidup, dia itu bisa kembali ya ke alam nyata. Nah, Pak Amir di situ menambahkan, jadi Nak Ferry ini benar-benar Mas Ferry bisa dijadikan contoh kita semua, bahwasanya pertolongan Allah itu nyata. Sebaik-baiknya penolong adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika Mas Ferry berada di alam lain, Mas Ferry sudah begitu pasrah dengan hidupnya, dia ikhlas. Dia mau meninggal ya dia siap, dia apa, karena dia sudah membawa iman dalam hatinya. Iman itu sudah ada di dalam hati Mas Ferry. Jadi dia tidak takut apa-apa, dia menghadapi apa-apa walaupun dia sendirian. Dia bisa bertahan hidup dengan rumput-rumput, dia makan apa adanya di situ, seadanya. Jadi Mas Ferry ini bisa untuk contoh semua saudara-saudara yang ada di sini, bahwasanya kejadian ini kita bisa melihat bahwasanya pertolongan Allah itu benar-benar ada, pertolongan Allah itu nyata.
Nah, para warga, teman-teman Ferry itu cuma melihatin Pak Amir ya seperti manduk-manduk gitu. Ya Allah, iya benar-benar ada. Nah, kisah yang benar-benar sangat di luar nalar saya ya. Sampai saya itu hampir stres ini bawa ini baca skripnya itu benar-benar sangat di luar nalar. Jadi tak terima logika itu susah. Tapi kembali lagi bahwasanya dunia gaib, dunia lain, alam lain selain manusia ini ada. Memang alam jin itu ada dan kita memang harus mengamininya. Itu benar-benar ada. Jadi dari kisah Mas Ferry kita bisa mengambil suatu hikmah, suatu pelajaran, satu kesimpulan bahwasanya sebaik-baik penolong adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam kondisi apapun, pasrahkan semuanya, percayalah bahwa Allah itu menyayangi kita. Allah peduli dengan hamba-hambanya. Allah tidak pernah meninggalkan hamba-hambanya yang benar-benar mengimani tanpa sedikit pun meragukan keberadaan Allah. Allah itu ada. Jadi kira-kira seperti itu kisah yang dikirimkan oleh Mas Ferry yang bisa kami ceritakan. Mohon maaf apabila masih banyak salah-salah kata. Dan saya Sukma Arga pamit undur diri. Sampai berjumpa pada cerita-cerita selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam lestari, salam rimba.